Santapan Harian Senin 29 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasalnya yang ke-20, ayat 9 hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bersabdalah ya Kristus bagi kami yang saat ini bersimpuh di hadapan-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus kami berserah. Amin. Lukas 20 ayat 9-19. Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seseorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada petani-petani lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Ketika sudah tiba musimnya, ia mengutus seorang hamba kepada petani-petani itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Namun petani-petani itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia mengutus seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia mengutus hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar. Kata tuan kebun anggur itu, "Apa yang harus ku berbuat? Aku akan mengutus anakku yang terkasih. Mungkin ia akan mereka segani." Namun ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berunding katanya, "Inilah ahli warisnya. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu terhadap mereka? Ia akan datang dan membinasakan petani-petani itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Namun Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti dari yang tertulis ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Setiap orang yang jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan siapa saja yang ditimpa batu itu ia akan remuk." Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mencari jalan untuk menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Sahabat Santapan Harian, di dalam budaya kapitalisme industri, manusia sama seperti alam dianggap sebagai sumber daya. Karenanya ada istilah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Tidaklah heran di dalam budaya ini sesama diperlakukan seperti alat untuk keuntungan diri. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala digambarkan seperti pekerja kebun anggur yang tidak tahu diuntung. Mereka menganiaya hamba pemilik yang meminta bagian tuan yang empunya kebun. Kesabaran tuan pemilik kebun terlihat ketika sampai 3 kali mengutus hambanya. Tak berhenti di sini, bahkan sang tuan mengutus anak yang sangat dikasihinya karena berpikir para petani ini bisa menjadi segan. Ironisnya, mereka membunuh anak itu tanpa perasaan. Cerita tragis ini adalah peringatan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Dengan peringatan ini, Yesus rindu mereka dapat berefleksi dan bertobat. Ini adalah teguran kasih, namun sangat keras atas mereka para pemimpin agama yang melihat kepemilikan lebih penting daripada hidup dan nyawa sesama.
Untuk kepemilikan ini, mereka rela menyakiti sesama manusia, bahkan membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus tegas menyatakan akan ada penghakiman yang besar bagi orang-orang tersebut jika tidak bertobat. Sayangnya, apa yang diperbuat Yesus sama sekali tidak mengorek hati nurani mereka. Justru, hasrat meniadakan Yesus menjadi semakin besar. Hukum Taurat yang menekankan kasih kepada sesama tidak lagi bersuara di hati mereka. Apakah kita memperlakukan sesama kita hanya sebagai alat atau benda yang bisa digunakan untuk keuntungan diri kita pribadi? Sesama kita bukanlah sesuatu, tetapi seseorang yang Tuhan ciptakan untuk kita kasihi dan untuk mengasihi kita. Mari minta kepekaan untuk terus berhati-hati dan tidak terpengaruh ketika hidup di dalam zaman yang memperlakukan orang seperti alat ataupun benda demi kepentingan diri. Ingatlah bahwa manusia, sesama kita, jauh lebih berharga daripada sebuah benda. Mari kita berdoa. Tuhan, ingatkanlah kami betapa pentingnya kami untuk menaati-Mu dan memperlakukan orang lain sebagaimana kami sendiri ingin diperlakukan. Ingatkan kami bahwa keselamatan-Mu memampukan kami menjalani hidup sebagai terang dalam dunia yang gelap ini. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami memohon. Amin.